Ada satu tokoh besar yang sudah banyak perjalanan ceritanya mengenai pulau kecil gitu. Ini ada Pak Simon. Kalau bicara Pak, sudah ada cerita dari kawan-kawan yang mulai dari di Sorongnya. Nah, kalau di sana sendiri di Pulau Aru seperti apa nih kondisinya Pak? Dan bagaimana masyarakat adat di sana melihat situasi ini dan tantangannya seperti apa? Kami persilakan Pak Simon. Terima kasih kepada Ibu moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang, kita kakawalike, kita orang bersaudara. Hari ini saya sangat berterima kasih bahwa saya bisa bertemu dengan bersaudara semua dari Aceh sampai di Papua. Pasti ada yang belum tahu bahwa Kepulauan Aru di mana. Betul ya? Kepulauan Aru itu di sebelah selatan Pulau Papua. Di sebelah selatan lagi adalah Australia. Jadi dua pulau besar ini mengapit Kepulauan Aru. Kepulauan Aru itu di dalamnya ada 700 sekian pulau, dan kalau data dari EWI itu ada sekitar 800 pulau. Jadi kalau dia di Google Map itu satu pulau, tetapi kalau kita buka pulaunya hancur. Iya. Ketinggian pulau itu sekitar 100 di atas permukaan laut atau 100 lebih di permukaan laut. Izinkanlah saya ada 3 hal yang saya perlu memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Pertama kali, dampak perubahan iklim terhadap masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Aru. 2 tahun terakhir ini saya lihat bahwa kenaikan permukaan laut itu sangat serius, karena beberapa desa ketika musim-musim tertentu sudah mulai terendam. Bahkan bulan Juni-Juli kemarin itu ada 2 desa kena banjir rob dan ada puluhan rumah itu hancur. Yang satu lagi lebih ekstrim. Dulu air bersih itu mereka pakai sebagai sumber air bersih, tetapi ternyata dengan adanya kenaikan permukaan laut, air bersih itu sudah tercampur dengan air asin, langsung jadi asin dan juga masih bisa jadi air payah. Nah, itu kondisi satu. Kondisi yang kedua, dampak dari perubahan iklim adalah masyarakat adat di Kepulauan Aru biasanya bekerja berdasarkan kalender musim. Masyarakatnya sudah identifikasi bahwa bulan sampai bulan ini kalau di laut itu kita bisa melaut dalam keadaan tenang, atau dari bulan apa itu angin kencang, kita harus buat apa. Tetapi sekarang ini sudah mulai susah sekali untuk deteksi. Kadang kita anggap bahwa hari ini teduh, padahal ketika kita melaut tiba-tiba angin kencang. Itu juga mulai menghambat kehidupan masyarakat di pesisir pulau-pulau kecil. Dan itu bukan saja di laut, tetapi juga di darat. Bagi keluarga-keluarga yang bertani atau bercocok tanam, kalau di daerah saya itu yang menguasai pangan lokal di pasar di Kabupaten Kepulauan Aru itu di daerah saya. Jadi pangan lokal mereka kuasai. Akhir-akhir ini kalau saya ke kampung atau saya lihat kondisinya, saya tanya, kenapa sampai kondisi hasil kebun semakin menurun? Mereka bilang begini, Pak Mon, kita musim panennya juga musim tanam juga tidak begitu, kita sangat susah untuk deteksi. Dan pada saat musim panen juga itu banyak hasil yang rusak, ada yang ulat makan, ada juga yang hancur, sehingga itu kondisi-kondisi yang sekarang dihadapi masyarakat ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Yang berikutnya adalah pembangunan yang ekstra aktif. Pembangunan ekstra aktif itu adalah salah satu perizinan sebenarnya.
kami di Aro pernah ada 34 perusahaan, Bapak Ibu. 34 perusahaan itu buat izin di Aro. Bapak bisa bandingkan bahwa ada 700 sampai 800 pulau. Yang pulau kecil, kalau perusahaan-perusahaan itu dia berhasil untuk dia beroperasi di Aro, saya kira mungkin pulau pertama di Indonesia itu tenggelam itu Aro. Yang pulau Aro itu di dalamnya ada burung cendrawasih, di dalamnya ada kanguru, di dalamnya ada kasawari, dan binatang satwa yang mirip dengan Papua dan Australia. Tetapi puji Tuhan, 34 perusahaan itu kami berhasil menekan mereka dan mereka tidak beroperasi sampai sekarang ini. Satu lagi Bapak Ibu, pembangunan ekstra aktif itu adalah pembuatan jalan-jalan di pulau-pulau kecil. Jadi jalan-jalan itu semua tidak jadi, tetapi jalan-jalan itu ternyata dipakai untuk orang-orang pencuri kayu. Saya pakai bahasa sedikit kasar ya. Jadi pas program pembuatan jalan untuk mensejahterakan masyarakat, ternyata orang-orang yang meramah hutan juga banyak. Dan itu konsekuensi sangat tinggi. Aro itu berada di atas tanah kars. Dan kalau pohon-pohon yang besar ini semua habis, kira-kira masyarakat adatnya ambil air di mana? Nah, pencuri-pencuri ini juga ikut pembangunan untuk merambah hutan Aro. Nah, itu sedikit informasi. Satu lagi untuk pembangunan ekstra aktif adalah penggalian karang koral yang dari laut itu dibangun di darat. Nah, ini boleh dibandingkan kalau di kota Dobo sendiri, Aro itu dipunya ibu kotanya Dobo. Kalau satu hari 10 orang gali batu karang, kalau batu karang itu digali, satu orang dapat 1 kubik. Kalau 10 orang, berapa lubang? Berapa kubik lubang? Kalau 1 bulan, berapa kubik lubang? Dan itu sangat mengancam. Lubang-lubang itu akan terisi oleh pasir-pasir yang dari darat. Belum lagi batu karang yang diambil di laut. Ada juga pasir. Kita lagi duduk ini ada 10 truk datang muat pasir, muat batu. Pasir terus. Satu hari kalau 20 truk, habislah pulau kita. Itu kondisi. Satu lagi pembangunan ekstraktif di kampung-kampung. Sekarang ada mangrove di depan desa. Ada yang bilang begini, ini pohon-pohon bakau ini yang bagus, tidak bagus untuk dipandang mata katanya. Ditebang semua. Ternyata itu salah. Saya secara pribadi bilang salah. Itu kenyataan yang saya bilang dan memang saya tanpa kerja semua. Nah, disitulah hal-hal yang hari ini saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah budaya kita di era global. Apakah kita mampu untuk melestarikannya budaya kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai dari rumah kita, keluarga kita, terutama bahasa ibu kita. Kita memulai dari rumah kita dan keluarga kita supaya identitas kita tidak hilang. Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Jadi